wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Muraburiaki. Kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran IPS. Ada yang tahu pelajaran IPS? Ada yang tahu kepanjangan dari IPS? Apa? Ya, Pak. Oke, itu cukup. Sebelum kita buka pelajaran IPS, mari kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Ini sudah. Ya. Spesial. Kita berdoa mulai. Sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis di Indonesia yang sangat beragam mengakibatkan jenis ekonomi di masyarakat juga ikut keberagaman atau disesuaikan dengan kondisi alam atau jenis geografis di wilayah tersebut. Nah, kegiatan ekonomi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha, yaitu agraris. Ada yang tahu pengertian tentang agraris? Ada yang tahu? Pertanyaan, oke, benar. Beri tepuk tangan. Jenis pertanian yang biasanya ditanam apa? Yang bisa ditanam padi, atau apa lagi? Jagung, apa lagi? Kedelai. Ya. Sayuran bisa kah? Oke, beri tepuk tangan kalian semua. Habis pertanyaan, yaitu peternakan. Ada yang tahu peternakan itu apa? Apa? Memelihara hewan yang bisa terus habis ternak di apa? Di apa? Dijual. Dijualnya di mana? Pasar. Contohnya apa? Berarti
Kalau telur bisa nggak? Bisa. Oke. Berarti peternakan yaitu adalah yang bisa jual, yaitu contohnya tadi ada daging sapi, telur, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya yaitu perikanan. Perikanan itu dibagi menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Ada yang tahu perikanan darat itu seperti apa? Seperti apa? Perikanan darat yaitu yang biasanya di itu ada lele bisa langsung. Perikanan itu perhewanan. Nila. Kalau yang darat itu biasanya, di air apa aja? Ada dua. Di air tawar dan asin itu kan di laut. Kalau di darat apa? Payau. Oke, beri tepuk tangan kalian semua. Nah, misalkan jenis ikan di air tawar yaitu lele, nila, dan ikan mas dan lain-lain ya. Nah, sedangkan di air payau yaitu biasanya ditemukan di pinggir pantai. Jenis ikannya biasanya itu ikan bandeng yang dipelihara di air payau. Nah, habis itu perikanan di laut. Ada yang tahu perikanan di laut? Dan oke. Apa? Lobster yang bisa apa lagi? Oke, bisa. Oke, apa lagi? Kerang hijau bisa. Apa? Gurita, oke bisa. Nah, perikanan di laut itu usaha menangkap ikan yang kita lakukan di laut. Misalkan bapak ini, ya kan, bapak ini kan cenderung kan di perikanan. Soalnya kan daerah bapak dekat dengan laut. Perikanan laut itu yang itu bisa dikonsumsi sendiri. Jadi misal kita menangkapkan ikan itu bisa dikonsumsi sendiri atau bisa kita melakukan ekspor. Ada yang tahu ekspor? Apa? Apa? Mengirim ke? Yang biasanya dikirim itu apa? Barang. Oke. Kalau ikan pengirimannya itu biasanya menggunakan kardus yang styrofoam yang biasa dikasih, kalau enggak ikannya dinginkan dulu, dibuka, habis itu dia dikirim ke luar negeri. Contoh ikan tuh bisa dikirim ke luar negeri, yaitu ke Jepang. Itu bisa. Biasanya kalau ikan dijadikan ikan giling atau ikan yang biasanya kita konsumsi itu. Tapi yang sekarang sudah diolah. Jadi kita mengirimkan bahan mentah, yaitu berupa ikan, tebu, kita kirim ke negara yang mau ekspor, yaitu bisa misalnya Jepang gitu. Itu ekspor, kita mengekspor barang ke luar negeri. Nah, lanjutnya pertambangan. Pertambangan itu biasanya dibagi menjadi 3 golongan, yaitu barang tambang mineral, barang tambang mineral non logam, dan barang tambang sumber energi. Barang tambang mineral logam misalnya apa? Emas, perak, tembaga, ya, kemudian, oke. Tangan untuk kalian semua. Kalau non logam, marmer, bisa. Apa? Satu, lagi. Apalagi? Kami bisa. Nah, itu yang non logam. Bentuknya batu-batuan. Sumber energi apa? Minyak bumi. Nah, itu yang sebagai sumber energi. Itu kehutanan.
Dari tahu hutanan? Kayu. Kalau hutanan? Hutanan. Hutan Indonesia. Yang ada di hutan apa biasanya? Kayu. Oke, itu contoh-contoh yang diambil dari hutan. Nah, hutan Indonesia kan sangat berperan penting sebagai paru-paru dunia. Jika paru-paru dunia rusak, otomatis dunia tidak mempunyai udara bersih untuk dihirup. Dan udara bersih jika dijual, kalian coba tarik nafas panjang. Nah, itu yang kita rasain adalah udara. Bayangkan aja, udara yang kita hidup ini sudah tercemar dan kotor. Kita akan membeli udara yang bersih dengan harga yang mahal. Itu salah satu. Juga penebangan pohon secara liar itu juga berpengaruh dalam kerusakan ekosistem. Selanjutnya, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang, dagang, dan menjual kembali ke konsumen. Kegiatan perdagangan juga dapat dilakukan antar negara atau ekspor. Jadi, sudah saya sampaikan tadi, Bapak Guru sampaikan, yaitu perdagangan kita mengekspor barang dari negeri kita ke luar negeri. Itu mengekspor. Selanjutnya, perindustrian. Perindustrian adalah mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan yaitu industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Nah, kenapa kok bahan-bahan kita diekspor ke luar negeri secara mentah? Kenapa nggak kita ekspor secara matang? Contohnya seperti kita mengekspor biji plastik ke Cina. Nah, Cina memproduksi misal Magicom yang kalian punya di rumah, ya kan? Punya kan Magicom di rumah? Nah, itu dari Cina kan? Nah, kita menjual biji plastik dengan harga yang cukup murah. Sedangkan Cina mencetak biji plastik itu menjadi Magicom yang kita punya dengan harga yang lebih mahal. Itu sebenarnya kita bisa produksi barang dan kita jual ke luar negeri secara matang atau secara sudah selesai. Itu yang industri Cina lakukan untuk menjual barangnya agar lebih mahal dalam industri. Nah, selanjutnya jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau kelompok. Nah, usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal yang terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contohnya perorangan yaitu apa? Usaha pertanian. Apa? Apa? Bisnis kecil lah. Oke, bisa. Berikut tepuk tangan untuk kalian semua. Misal, usaha perdagangan. Contohnya apa? Perdagangan. Apa? Contohnya usaha perdagangan. Dagang aso sama dagang. Nah, itu contoh usaha perdagangan secara industri kecil atau industri perorangan. Karena modalnya sedikit. Kalau industri besar kita bahas habis ini. Nah, habis itu usaha jasa apa? Kopi, bengkel, rambut. Itu contoh dari itu tekan semua. Langsung industri kecil apa? Oke, itu contoh industri
ke oke, benar kelas lagi. Itu kita membahas tentang itu ada triknya. Yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama-sama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Contoh usaha kelompok yaitu apa aja? Hah? Contohnya? Usaha kelompok. Bagi. Bir. Nah. Persekutuan. Komandi. Perseroan terbatas. Usaha badan usaha milik. Operasi. Nah, firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh kurangnya 2 sekutu. Jadi tidak boleh satu sekutu. Kalau satu sekutu itu bukan namanya firma. Oke. Di situ persekutuan terbatas atau biasanya disebut sebagai persekutuan terbatas biasanya sering disebut sebagai seperti PT Indofood, ya kan? Indofood itu memproduksi apa? Mie instan. Nah, PT itu biasanya usaha bersama yang modelnya berupa saham atau sebagai modal sebagai bukti pemilikan usaha perusahaan atau nyetor modal. Badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, atau usaha negara yaitu perusahaan yang di seluruh atau kegiatan sebagai modelnya dimiliki negara. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital di Indonesia. Karena ini BUMN adalah badan milik negara, jadi bergeraknya di industri vital milik negara. Gitu. Nah, di situ koperasi di Indonesia berkembang usaha bersama yang tujuan mensejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, selanjutnya pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Tadi kan apa? Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat ada 3, yaitu produksi berarti oke. Produksi ada kegiatan yang memproduksi barang, dan orang yang memproduksi barang itu biasa disebut produsen. Selanjutnya distribusi apa? Oke. Distribusi adalah orang yang mendistribusikan barang. Jadi misal saya punya barang, misal si Sadap itu sebagai distribusi, berarti saya memberikan barang ke Sadap dan juga Sadap ya, dan Sadap itu Sadap dan juga Sadap itu Sadap aja. Dan
Dan terhadap itu menyalurkan barang-barang saya ke kalian sebagai konsumen. Itu disebut sebagai distribusi. Orang distribusi biasanya disebut sebagai Oke. Habis itu konsumsi apa? Oke. Apa lagi? Misalnya? Oke. Misal dari ketiga ini, jika ada salah satu yang tidak mempunyai barang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kasus ini sering terjadi di negara kita. Apa? Contohnya apa? Saya tahu. Tidak tahu apa? Saya tahu. Contohnya adalah misal dulu ya, harga cabai yang melambung. Itu produksi sebagai petani, produksi petani yang menanam cabai, ya kan? Jika petani tidak mempunyai stok cabai atau gagal panen secara besar massal, itu yang berhasil panen itu menjual harga cabainya 2-3 kali lipat harga aslinya. Itu bisa disebabkan oleh kegagalan dalam produksi. Nah, ada juga yang seperti ini, minyak goreng. Tahu? Itu biasanya ada oknum yang menyetok atau menimbun minyak goreng. Itu biasanya di distributor itu menimbun barang yang banyak agar barang tersebut langka di pasaran. Jadi harga minyak goreng di pasaran itu bisa melambung. Itu bisa. Jadi ada juga yang aspek juga konsumsi, itu juga bisa menjadi salah satu aspek penyebab harga jadi turun atau kecil. Itu bisa merugikan petani sebagai apa? Di sini produk. Nah, jadi keinginan kita untuk membeli barang itu kecil. Jadi harga yang di pasaran menjadi rendah. Itu jika tiga aspek itu terpenuhi dan saling bisa membaur, itu pertanian, itu perindustrian atau di negara kita bisa jalan dengan lancar. Tetapi jika ada salah satu aspek yang tidak jujur atau menimbun barang atau kita tidak memerlukan barang tersebut, itu bisa menjadi salah satu faktor dari melambungnya harga atau menurunnya harga. Itu jadi saling berkesinambungan antara aspek 1, 2, dan 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, bagaimana cara menghargai kegiatan usaha ekonomi? Apa caranya? Berapa? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi yang ada di negara kita. Jadi
Nah, Bapak harap kan besok kan kalian udah mulai tes, ya kan? Bapak harap pembelajaran yang Bapak sampaikan di tes ini bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kalian jangan lupa bela, jangan lupa bela, di rumah jangan lupa bela, agar dapat nilai bagus. Nah, itu kita sudah pelajari tentang ekonomi yang ada di Indonesia. Bapak tutup ya pembelajaran kali ini. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kalian semua.